Percaya diri itu penting, tapi nggak pernah ada orang yang benar-benar ngajarin gimana caranya. Dari kecil kita cuma disuruh percaya diri aja, percaya diri aja. Kayak tombol yang bisa dipencet kapanpun. Padahal kan nggak sesederhana itu. Percaya diri itu bukan soal gaya bicara, bukan soal kelihatan berani, tapi gimana hubunganmu dengan dirimu sendiri di saat kamu malu, di saat kamu gagal, di saat nggak ada yang percaya. Karena ternyata percaya diri itu bukan bakat bawaan, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang kamu rawat pelan-pelan. Dan perlu dibangun melalui 6 pilar dasar. Jadi hari ini aku nggak bakal motivasiin kalian, tapi aku bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya percaya diri dengan benar dan tenang. Bukan percaya diri yang asal-asalan atau pura-pura. Pilar pertama, kesadaran diri. Orang yang sadar diri itu nggak banyak ngomong, karena mereka tahu apa yang mereka rasain. Dan kesadaran diri itu kunci utama dari percaya diri. Artinya kamu berhenti jalani hidup di mana kamu cuma jalani itu karena terbiasa. Bangun pagi, scroll TikTok, berangkat kerja, capek, tidur, begitu aja setiap hari. Karena orang yang percaya diri itu nggak gampang kebawa omongan orang. Karena mereka tahu mana bagian dari diri mereka yang asli dan mana yang bukan. Dan ingat, kesadaran diri itu bukan tentang perubahan, tapi gimana kamu ngenalin dirimu sendiri. Dengan kamu punya kesadaran diri, kamu jadi tahu kenapa kamu marah, kenapa kamu sedih, kenapa kamu pura-pura kuat. Karena banyak orang kira percaya diri itu hasil dari ngomong yang lancar. Padahal aslinya percaya diri itu datang dari kenal siapa kamu. Karena kalau kamu udah kenal siapa kamu tuh jadi nggak tertarik buat ngebuktiin ke orang-orang siapa sebenarnya kamu. Pilar kedua, penerimaan diri. Ini yang paling susah, tapi ini juga yang paling damai. Menerima diri bukan berarti kamu berhenti berkembang, tapi gimana kamu berhenti benci prosesnya. Karena banyak orang yang ngajar kesempurnaan, tapi di balik itu mereka cuma takut gagal. Padahal kalau kamu bisa lihat diri kamu dengan semua kekacauan yang ada, emosi yang ada, ketidakteraturan yang ada, dan kamu tetap memilih di situ, itu sudah titik tertinggi dari kekuatan. Karena orang yang bisa nerima dirinya sepenuhnya, itu orang yang gak gampang goyah di saat hidupnya itu lagi gak berpihak ke dia. Dan itu baru percaya diri yang tenang. Gak butuh pembuktian, gak butuh validasi. Pilar ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan berarti kamu nyalahin dirimu sendiri. Bukan juga berarti kamu nyalahin orang lain. Karena banyak banget yang masih terjebak di fase nyalahin dirinya sendiri ataupun orang lain. Aku kayak gini karena masa laluku, aku kayak gini karena keluargaku, aku kayak gini kayak temanku, gal banyak nih. Iya, masa lalu emang berpengaruh. Tapi sekarang yang pegang tirnya itu kamu. Percaya diri itu nggak bisa tumbuh kalau kamu nunggu orang buat minta maaf duluan sama kamu. Ada fase di mana kamu tuh harus maafin mereka duluan tanpa mereka tahu. Karena waktu kamu berhenti nyalahin, kamu bakal sadar kalau kamu masih bisa perbaikin ini semua karena kamu yang pegang setirnya. Dengan begitu kamu bakal percaya lagi sama dirimu sendiri. Dan yang keempat, ketegasan. Ini yang paling banyak disalahpahami sama orang-orang. Karena mereka berpikir tegas itu sama dengan galak. Padahal tegas itu bentuk cinta sama diri sendiri. Kamu boleh baik, tapi jangan terlalu baik. Kamu boleh lembut, tapi harus punya batasan. Ketegasan itu bukan tentang debat, tapi gimana kamu gak nyakitin dirimu sendiri biar orang lain nyaman. Banyak orang kira percaya diri itu bisa ngomong di depan banyak orang. Padahal, gimana kamu bisa berani bilang enggak di saat dirimu tuh benar-benar gak mau. Karena orang yang bisa jujur dengan perasaannya, itu gak akan gampang dimainin sama siapapun. Pilar yang kelima, tujuan hidup. Tujuan itu kayak kompas. Kalau kamu gak punya, kamu berjalan kemana aja tanpa arah dan tujuan. Dan itu yang buat kamu capek. Produktif, tapi gak bahagia. Sibuk, tapi kosong. Percaya diri itu juga bisa lahir dari kamu tahu kenapa kamu lakuin sesuatu, kamu punya tujuan apa, tujuanmu mau kemana. Karena ketika kamu tahu alasannya, mau gagal berapa kali pun, kamu bakal tetap lanjut. Kamu gak butuh misi yang besar, kamu cuma butuh sadar gimana kamu hidup dengan cara yang bikin kamu tenang. Itu sudah cukup untuk dijadikan tujuan. Dan yang keenam, integritas. Integritas ini pilar terakhir, tapi fondasi buat semuanya. Kamu gak bisa percaya diri kalau kamu gak percaya sama dirimu sendiri. Kamu janji sama dirimu sendiri, tapi kamu ingkar janji gak mulai-mulai. Itu lama-kelamaan, otak kamu bakal berhenti percaya sama kata-katamu sendiri. Tapi waktu kamu bisa menepati hal-hal kecil, kamu bisa nyelesain hal yang kamu janjiin, kepercayaan diri itu bisa tumbuh kembali pelan-pelan. Karena kepercayaan itu bisa dibangun lewat bukti tindakan nyata setiap hari. Jadi percaya diri itu bukan soal yakin, karena rasa itu bisa berubah. Hari ini kamu kuat, besoknya kamu bisa ragu lagi.
Tapi kalau kamu udah paham 6 pilar ini, kamu udah terapin di hidup kamu, aku yakin kamu gak bakalan hancur. Di saat kamu takut, kamu tetap jalan dan itu arti percaya diri sebenarnya. Bukan yang berisik, bukan yang pamer, tapi yang tenang. Karena percaya diri itu bukan tentang yakin, tapi gimana kamu gak berhenti walaupun kamu takut. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan cuma didengar aja, kalian harus terapin, catat yang penting, dan praktekkan langsung. Jangan lupa subscribe untuk more video dari aku.